Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wahdina min indik wa fid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa ala alil athhar wa ashabil akhyar sallim tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan belajar mengenai at-tarkibu. Fi hadhil fursah sanata'allam an at-tarkibi. Ma huwa at-tarkibu? Apa itu tarkib? Tarkib itu adalah susunan. Ya, kita akan belajar susunan kata pada bab pertama ini. Silahkan Anda semua buka halamannya, halaman 8. Buka bukunya halaman 8. Iftah al-kitab bis safhah ats-tsaminah. Ats-tsaminah yakni thamaniyah, yakni 8. Iftah. Aywa. Ta'ala nabda. Ta'ala nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pelajaran kita dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasyatu ats-tsani, kegiatan kedua. At-tarukibu, susunan kata. Baiklah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita akan mulai belajar fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dalam teks yang kita pelajari sebelumnya, banyak sekali fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang ada di situ. Kata kerja yang ada dalam teks sangat banyak sekali. Kita bisa mengambil atau memilah satu demi satu untuk mempelajari apa saja fi'il yang ada dalam teks yang telah kita pelajari di Sanah Hijriyah Jadidah. Baiklah, sekarang silahkan perhatikan. Al-fi'lu al-madhi. Al-fi'lu al-madhi. Bacanya adalah al-fi'lu al-madhi, atau kita bisa pendekkan dengan fi'il madhi. Nah, kalau orang Indonesia bisa menyebutkan fi'il madhi. Fi'il adalah kata kerja, al-madhi artinya adalah yang telah lampau. Lampau itu gimana? Lampau itu sudah terjadi sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana fi'il mudhari' Ustaz? Al-fi'lu al-mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari'. Bacaannya adalah al-fi'lu al-mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari' ini berbeda dengan al-fi'lul madhi, kebalikannya fi'lul madhi. Fi'lul madhi adalah kata kerja yang lampau, maka ini adalah al-fi'lu artinya kata kerja. Al-mudhari' artinya yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Contohnya, tadi saya minum, berarti tadi itu sudah minum ya, berarti kita memakai fi'il apa? Madhi atau mudhari'? Fi'il madhi. Misalkan saya minum atau saya sedang minum, berarti kita pakai mana? Fi'il madhi atau mudhari'? Kita memakai fi'lu al-mudhari' karena sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Saya mau minum, pakai yang mana? Saya mau minum itu akan dikerjakan, berarti kita pakai al-fi'lu al-mudhari'. Nah, begitulah cara pemakaiannya dalam bahasa Arab. Jadi yang telah lampau dan sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan itu pemakaian katanya berbeda. Nah, marilah kita lihat di kolom yang berwarna ungu di sini. Farhan nama orang ya. Farhan dhahaba ilal madrasah. Farhan dhahaba ilal madrasah bil amsi. Farhan dhahaba ilal madrasati bil amsi. Ya, cara baca seperti itu.
Farhan dhahaba ilal madrasati bil amsi. Nah, Farhan berangkat ke sekolah bil amsi kemarin. Nah, kira-kira kalau ada kata kemarin berarti itu kata yang sudah lampau atau kata yang sedang terjadi. Ya, kata-kata kemarin itu adalah bentuk dari kata yang setelah lampau. Jadi kita pakai fiilnya apa? Kata kerjanya apa pakainya? Fiil madhi, seperti itu. Boleh enggak misalkan kita rubah dengan fiil mudhari'? Nih, fiil mudhari' ada di yang hijau nih ya, yadhhabu. Kita akan nanti ke sini. Kita pindah ke sini. Bisa enggak kira-kira? Farhan yadhhabu ilal madrasati bil amsi. Farhan berangkat ke sekolah kemarin. Nah, kira-kira betul enggak pemakaian katanya? Pemakaian katanya adalah salah karena kita harus menggunakan fi'il madhi, sedangkan yadhhabu adalah fi'il mudhari' dari fi'il madhi dhahaba. Seperti itu. Jadi kalau ada fi'il madhi berarti ada fi'il mudhari'. Dhahaba kalau dirubah menjadi fi'il mudhari' menjadi yadhhabu. Kenapa yadhhabu, Ustaz? Ya, karena yadhhabu itu untuk huwa. Farhan ini bisa kita ganti dengan kata ganti apa? Huwa. Kalau huwa menjadinya yadhhabu. Bawahnya ini hasanah. Hasanah ini perempuan, berarti kita bisa ganti dengan hiya. Kalau hiya berarti berubah menjadi tadhhabu. Jadi bedanya adalah huwa itu menggunakan ya, laki-laki. Kalau perempuan itu menggunakan ta. Ya, itu adalah perbedaannya. Nanti kita akan belajar membedakan antara huwa, hiya dan sebagainya. Baiklah. Silahkan kita kembali lagi ke sini. Farhan dhahaba ilal madrasati bil amsi. Farhan telah pergi ke sekolah kemarin. Jelas sekali kita harus pakai fi'il madhi. Kemudian selanjutnya hasanah katabat ad-darusa fil usbu'il madhi. Hasanah siapa? Nama perempuan. Hasanah katabat ad-darusa fil usbu'il madhi. Nah, ini aslinya kataba. Kenapa kok jadi katabat? Karena yang mengerjakan adalah perempuan. Jadi ditambah ta'nis. Nanti kita akan belajar tentang perubahan kata seperti itu dalam ilmu shorof atau ilmu gramatikal dalam bahasa Arab. Hasanah katabat ad-darusa fil usbu'il madhi. Hasanah katabat berarti menulis atau telah menulis, sedang menulis atau telah menulis. Yang benar adalah telah menulis karena ini fi'il madhi. Tandanya apa usah fi'il madhi? Tandanya tidak didahului oleh ta atau ya. Lihat di sini. Di sini fi'il mudhari' didahului oleh ya. Kemudian ini juga ta, seperti itu sesuai dengan dhamirnya. Tapi di sini tidak ada yang mendahului huruf ta atau ya. Nah, berarti ini huruf asli kataba, ditambahnya di belakangnya saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah bukan fi'il mudhari'. Jadi kita mengartikannya telah atau sudah. Hasanah sudah menulis pelajaran fil usbu'il madhi di minggu kemarin. Al-madhi itu yang telah lampau. Berarti kalau usbu' al-madhi adalah minggu yang lampau, berarti minggu kemarin. Hasanah telah menulis pelajaran di minggu kemarin. Kemudian Azizah perempuan ya. Dan juga Khalidah, ada dua orang ini. Azizah wa Khalidah jalasata amamal fasli qabla yaumain. Azizah wa Khalidah jalasata amamal fasli qabla yaumain. Azizah
dan Khalidah, nama orang ya, perempuan ya. Jalasata, nah ini di depannya ada enggak tambahan ya atau tak? Tidak ada, berarti ini fi'il madhi, tambahannya di belakangnya. Jalasa artinya menjadi jalasata karena ada dua perempuan. Nanti kita akan pelajari dalam ilmu shorof atau ilmu gramatikal. Amamal fasli qabla yaumain, Azizah dan Khalidah telah duduk di depan kelas atau sudah duduk di depan kelas qabla yaumain, sebelum beberapa hari, sebelum 2 hari kemarin. Berarti sebelum 2 hari kemarin itu Azizah dan Khalidah sudah pernah duduk di sana depan kelas, seperti itu. Selanjutnya at-talamidu la'ibu kuratal qadami fi maidani al-madrasati. At-talamidu la'ibu kuratal qadami fi maidanil madrasati. Artinya at-talamidu itu jamak atau bentuk banyak dari tilmid. Apa artinya tilmid? Tilmid adalah murid atau siswa. Murid-murid laibu telah bermain, enggak ada ya-nya dan taknya ya sebelumnya, berarti ini fi'il madhi. At-talamidu laibu, murid-murid bermain, telah bermain, kuratal qadami fi maidanil madrasah, telah bermain apa? Kuratal qadam, sepak bola. Fi maidanil madrasah, fi maidan al-madrasah adalah di halaman atau di lapangan sekolah. Jadi murid-murid telah bermain bola di halaman sekolah atau di lapangan sekolah. Begitulah cara kita mengartikan fi'il madhi atau cara kita menggunakan fi'il madhi. Jadi harus ada bentuk kata yang menunjukkan bahwasanya itu sudah terjadi. Contohnya yang pertama ini kan bil amsi. Bil amsi artinya kemarin, berarti sudah lampau. Kemudian yang kedua ini al-madhi. Al-madhi artinya telah lampau, berarti pekan lalu. Nah, al-madhi. Kemudian qabla yaumain, sebelum 2 hari kemarin, berarti sudah lampau, seperti itu. Dan yang terakhir ini meskipun tidak ada tanda telah lampau, tapi di sini menunjukkan dari fiilnya sudah fiil madhi, berarti dia telah bermain. Murid-muridnya sudah main. Murid-murid sudah main bola di lapangan sekolah, seperti itu. Kemudian kita beranjak ke al-fi'lu al-mudhari'. Jadi ini adalah bentuk perubahan dari fi'il madhi yang di sebelahnya nih ya, sesuai dengan urutannya. Ini Farhan yadhhabu ilal madrasati kulla yaumin. Farhan yadhhabu ilal madrasati kulla yaumin. Nah, ini adalah perubahan dari sebelah sini. Fi'il madhinya adalah dhahaba. Kemudian dirubah menjadi yadhhabu karena dirubah menjadi fi'il mudhari'. Berarti Farhan itu sedang berangkat ke sekolah, atau Farhan itu berangkat ke sekolah kulla yaumin, berangkat ke sekolah tiap hari. Nah, perbedaannya di sini ya. Kulla yaumin sama bil amsi itu beda. Bil amsi itu kemarin. Kulla yaumin itu setiap hari. Jadi di sini sudah berbeda, menunjukkan bahwasanya bil amsi itu sudah lampau dan kulla yaumin itu sedang dikerjakan atau sedang akan dikerjakan seperti itu. Nah, selanjutnya hasanah. Ini sama perubahan dari sebelahnya ya. Hasanah taktubu, aslinya kataba, menjadi taktubu, dikasih tak, aslinya kataba, ditambah tak karena hasanah. Hasanah taktubu ad-darsa fil usbu'il qadim. Nah, hasanah akan menulis pelajaran fil usbu'il qadim. Nah, al-qadim artinya akan datang. Berarti kalau usbu' al-qadim, minggu yang akan datang. Berarti hasanah akan menulis pelajaran di minggu yang akan datang. Berarti berbeda ya. Ini usbu'il mahdi, pekan lalu. Ini usbu'il qadim, pekan yang akan datang. Kemudian selanjutnya Azizah wa Khalidah tajlisani amamal fasl an. Jadi yang ditandai merah ini adalah bentuk perubahan dari yang sebelahnya nih ya. Jalasa menjadi tajlisani. Jadi aslinya jalasa. Aslinya karena ada 2 orang jadinya jalasata. Nah, di sini berubah menjadi tajlisani. Azizah wa Khalidah tajlisani amamal fasl an. Azizah dan Khalidah
sedang duduk di depan kelas, al-an sekarang. Berarti beda ya, sekarang dan sebelum 2 hari kemarin beda ya. Nah, berbeda. Ini sedang dikerjakan. Azizah wa Khalidah tajlisani. Azizah dan Khalidah sedang duduk di depan kelas. Selanjutnya at-talamid yal'abuna kuratul qadam fi maidanit madrasahani. At-talamid yal'abuna dari la'iba, aslinya la'iba berubah menjadi yal'abuna. Oke. Murid-murid sedang bermain sepak bola di lapangan sekolah. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan susunan kata itu, perbedaan bentuk kata itu bisa merubah arti dalam bahasa Arab. Seperti itu. Bahkan ada penambahan huruf pun itu akan merubah arti dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sangat luas sekali. Bahasa Arab itu lebih luas daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu perempuan dan laki-laki dalam kata kerja sama, makan ya makan, minum ya minum. Tapi kalau di bahasa Arab berbeda. Ya, yadhabu ini untuk laki-laki. Nah, mana barusan? Nah, ini yadhabu untuk laki-laki, taktubu untuk perempuan ya. Yadhabu untuk laki-laki, tadhabu untuk perempuan. Jadi berbeda huruf, berbeda makna dan berbeda pemakaiannya. Seperti itu. Maka sangat penting sekali untuk teman-teman memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, kemudian selanjutnya halaman 9. Iftah as-safha at-tasi'ah. As-safha at-tasi'ah yakni as-safha 9. Halaman 9. Iqra walahid an-nas nih ya. Iqra walahid an-nas. Iqra bacalah, walahid dan perhatikan, an-nas teks yang ada di bawah ini. Di sini ada domair bentuk banyak atau bentuk jamak dari domirun, dan juga di sini ada fi'lul madi. Jadi ada kata ganti, ada kata kerja lampau. Kakak ini kata kerja lampau. Misalun artinya misal, contoh. Bahasa Indonesia aja menyerap kata dari kata bahasa Arab misal. Ya, aslinya adalah bahasa Arab. Jadi bahasa lebih luas. Jadi kita perlu pelajari susunan kata pada pelajaran kali ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fi'il madhi dulu ya. Nah, pastinya di sini Ananda semua pernah menghafalkan tentang fi'lul madhi yang ada di gambar kolom ini. Saya kira teman-teman sudah menghafalnya sebelum ini, mungkin di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar ataupun di kelas-kelas sebelumnya, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Nah, saya ulangi lagi ya pelajarannya ya. Mudah-mudahan teman cepat mengingat akan materi ini. Baiklah, cara membacanya dari atas ke bawah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi ini adalah patokan cara menghafal. Kalau kita sudah bisa menghafal kata fa'ala ini, kita akan bisa merubah kata kerja yang manapun yang dalam bentuk 3 huruf, kita bisa merubahnya, atau bahkan 4 huruf dan yang lainnya. Jadi kita tinggal menghafalkan dasarnya saja, fa'ala. Jadi fa'ala itu rumus dasarnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu ya, cara bacanya seperti itu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna.
kalau sudah hafal, tinggal kita urutkan nanti. Kita tulis di kolom seperti ini. Kita tulis satu-satu di kolom 1, fa'ala, fa'ala, fa'alu, seterusnya ke bawah. Kemudian kita tinggal meluruskan garisnya dengan kata ganti yang telah kita hafal sebelumnya. Huwa, huma, hum. Ya, huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, ini kita tinggal nulis ulang dari huwa, huma, hum sampai seterusnya ana, nahnu. Nanti kita tinggal meluruskan garisnya. Berarti kalau huwa memakai fa'ala, kalau huma memakai fa'ala, kalau hum memakai fa'alu. Jadi kita menghafal kata kerjanya dari atas ke bawah. Jangan lupa disertakan dengan panjang pendeknya agar hafalan kita benar, dan ketika kita hendak menulis, kita tahu mana yang panjang dan mana yang pendek. Contohnya fa'ala. Nah, ini namanya pendek. Fa'ala. Nah, kalau fa'ala lanya panjang. Fa'ala, fa'ala. Nah, kemudian panjang juga lunya ya. Fa'alu. Jadi cara bacanya harus juga sesuai dengan panjang pendeknya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Nah, seperti itu. Jika sudah menghafalkan yang ini, nanti tinggal menulis. Kata kerjanya nanti akan dirubah untuk latihan. Itu sangat mudah sekali. Seperti ini. Tinggal ditambah. Fa'ala menjadi fa'ala ditambah alif. Berarti di sini juga sama. Hajaro aslinya berubah menjadi hajaro ditambah alif, karena yang di sebelah sini garis lurusnya di sini ditambah alif, maka di sini juga tambah alif. Kemudian sini lihat, dari fa'ala menjadi fa'alu, apa tambahannya? Apa huruf tambahannya? Huruf tambahannya adalah waw dan alif, maka di sini juga ditambah waw dan alif. Hajaro ditambah waw dan alif menjadi hajaru gitu. Jadi kita lihat apa saja huruf tambahan yang ada dalam perubahan di sini ya, dengan melihat dasarnya di sini. Fa'ala misalkan fa'alat, fa'alat, fa'ala dan fa'alat, apa tambahannya? Ada ta nis sukun, berarti di sini tambah juga ta nis sukun. Sangat mudah bukan? Sangat mudah sekali, tapi penting sekali kita untuk terus menghafalkan apa yang harus kita hafalkan dalam materi seperti ini, guna mempermudah kita untuk praktek dan latihan dalam berbahasa Arab. Nah, ini keterangannya ada ya. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lalu seperti yang terdapat pada contoh di bawah ini. Nah, ini contohnya nih ya, fi'il madhi. Ini mengambil contoh dari teks bahasa Arab Sanatun Hijriyatul Jadidah. Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Aradal kuffaru ayyamna'u an-nabi wa ashabahu minal hijrah. Aradal kuffaru ayyamna'u an-nabiyya wa ashabahu minal hijrati. Nah, arada di sini arada ya, ini arada. Ini sudah dipilih di sini arada. Arada ini adalah fi'il madhi atau mudhari'. Lihat di depannya ada tambahan ya atau tak? Tidak. Atau nun? Tidak ada. Berarti ini adalah fi'il madhi. Kemudian nih walakinna wasalan nabi wa ashabahu ilal madinati salimin. Walakin wasala an-nabiyyu wa ashabuhu ilal madrasati salimin. Walakin wasala an-nabiyyu wa ashabuhu ilal madinati salimin. Ini sudah dipilih ya. Wasala ini adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Karena depannya tidak ada ya atau ta atau nun yang mendahului, tidak ada. Berarti ini adalah fi'il madhi. Kenapa kok fi'il mudhari ada ta dan ya dan nun? Kenapa Ustaz? Karena memang fi'il mudhari itu, nah maksudnya mohon maaf, kenapa kok fi'il mudhari itu harus ada nun, ya dan ta? Kenapa? Nah, itu karena iya, ta dan nun itu adalah
salah satu tanda bahwasanya itu menunjukkan kata itu adalah kata fi'il mudhari'. Itu alamatnya, itu tandanya. Jika tidak ada, maka itu adalah fi'il madhi. Contohnya wasala, tidak ada yang didahului dengan tidak ada huruf sebelumnya ta, nun atau ya, maka ini adalah fi'il madhi, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir lahidh. Nah, tanda seru. Perhatikanlah, lahidh. Perhatikanlah. Al-fi'lu al-madi. Nah, sini al-fi'lu al-madi, kata keterangan untuk masa lampau artinya. Kataba at-tilmidu ad-darsa. Oke. Kataba at-tilmidu ad-darsa. Nah, ini kolom fi'il madi ya, berarti ini fi'il madi. Kataba at-tilmidu ad-darsa. At-tilmid, siswa, kataba telah menulis, ad-darsa pelajaran. Berarti muridnya sudah menulis pelajaran. Nah, untuk keterangannya kita memberikan di akhir kayak tadi, ada keterangannya. Kapan siswanya ini telah menulis pelajaran itu kapan? Kemarinkah? Minggu lalukah? 2 hari lalukah? Atau kapan? Nah, ini adalah pilihan dari keterangan tersebut. Ini banyak sekali. Boleh kita pakai yang mana saja. Sobahul yaum, tadi pagi. Sobahul yaum, tadi pagi. Amsi atau bil amsi, kemarin. Yaumal ahad al-madi, hari ahad yang lampau atau kemarin. Qabla yaumain, 2 hari lalu atau lusa kemarin. Al-barihata, al-barihata adalah tadi malam. Al-barihata adalah tadi malam. Ini hanya contoh saja, tapi sangat banyak sekali lagi. Masih banyak lagi contoh-contoh fi'il madi yang lain, keterangan fi'il madi seperti itu. Bisa pakai barusan, bisa pakai tadi, seperti itu ya. Jadi banyak sekali keterangan. Jadi ini salah satu contohnya saja. Contoh-contoh yang bisa digunakan oleh ananda semua untuk memberikan keterangan dalam fi'il madi. Kataba at-tilmidu ad-darsa sobahul yaum, bisa. Kataba at-tilmidu ad-darsa amsi, bisa. Kataba at-tilmidu ad-darsa yaumul ahad al-madi, bisa. Kataba at-tilmidu ad-darsa qabla yaumain, bisa. Kataba at-tilmidu ad-darsa al-barihata, bisa juga. Oke, sampai di sini dapat dipahami ya. Baiklah, saya kira teman-teman semua bisa memahami. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dengan benar-benar setelah menonton video pembelajaran ini. Dan Ustadz berikan pesan untuk selalu melakukan murojaah. Murojaah itu apa? Murojaah itu adalah mengulangi pelajaran. Ketika kita belajar akan sesuatu atau menghafal akan sesuatu, murojaah ini sangat penting sekali, karena murojaah ini persen keberhasilannya dalam belajar itu sangat besar sekali. Bisa jadi katakanlah murojaah itu 80% dari belajar. Kalian atau kita belajar itu 20%. Kita masuk kelas paham di sekolah atau di kelas online, kita paham. Tapi ketika kita tidak murojaah atau mengulangi pelajaran kita yang tadi sudah kita pelajari, maka itu akan hilang. Nah, oleh karena itu murojaah itu, pengulangan pelajaran itu sangat penting sekali, karena akan membantu kita untuk mengingat kembali, dan nantinya ke depannya akan lebih mudah untuk memanggil ingatan kita karena kita sudah pernah mengulanginya, seperti itu. Maka murojaah itu sangat penting. Saya harap teman-teman selalu melakukan murojaah pada pelajaran apapun itu. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi orang lain itu sangat istimewa, adalah yang terbaik. Khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Baiklah,
aktafikum bihadzal qadr. Syukran ala husni imamikum, syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika ingin bertanya tentang materi yang belum kalian pahami, boleh bertanya melalui pesan pribadi atau di grup mata pelajaran kita. Baiklah, kita tutup materi kita, pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukran aktafikum bihadzal qadr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intashiru ghafarallahu lana wa lakum.